Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Pertemuan kali ini Bu Fani akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri, ya. Apa itu barisan dan deret geometri? Simak penjelasan Bu Fani. Barisan geometri atau disebut barisan ukur adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku di depannya dengan bilangan yang tetap atau konstan. Ya, atau dengan kata lain, bilangan yang tetap atau konstan ini nanti adalah disebut dengan rasio, ya. Ya. Jadi dia memiliki rasio atau pembanding yang sama. Contohnya bagaimana? Coba kamu perhatikan. Misalkan Bu Fani punya barisan bilangan ya, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Barisan ini apakah merupakan barisan aritmatika? Bukan, karena di sini bedanya tidak sama. Nah, tetapi apakah ini termasuk barisan yang lain? Sekarang kita cek ya. Nah, ternyata di sini ini kan saya beri nama U1 suku yang pertama. Ini adalah saya beri nama U2 suku yang kedua. Ini adalah U3 suku ketiga. Ini adalah U4. Ya. Sekarang kamu perhatikan. U2 dibanding U1 apakah sama dengan U3 dibanding dengan U2, apakah sama dengan U4, suku keempat dibanding suku ketiga? Coba kamu perhatikan, suku kedua berapa? Suku keduanya 4 dibanding suku pertamanya 2 ya. Suku ketiganya berapa? 8 dibanding suku keduanya 4. Suku keempatnya adalah 16 dibanding suku ketiganya adalah 8. Ternyata di sini adalah sama dengan berapa? 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8 juga 2. Nah, ternyata di sini U2 dibanding U1 sama dengan U3 dibanding U2 sama dengan U4 dibanding U3, yaitu 2. Inilah yang disebut dengan rasio atau pembanding, ya. Jadi rasio nanti akan saya lambangkan dengan R ya. Bisa kalian pahami dulu? Nah, dari contoh yang diberikan Bu Fani, jadi di sini suatu barisan disebut dengan barisan geometri apabila di sini berlaku UN dibanding UN dikurangi 1 yaitu sama dengan R ya. Yaitu R sama dengan rasio. Jadi R itu disebut dengan rasio atau pembanding. Nah, jadi sekali lagi tadi ya, apa yang kita sebut dengan barisan geometri atau barisan ukur adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya memiliki pembanding atau rasio yang sama ya. Jadi rasionya 2. Yang di sini dikatakan setiap sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku di depannya dengan bilangan yang tetap. Bilangan yang tetap atau konstan inilah yang disebut dengan rasio. 2. Tadi rasionya 2 ya. Dikalikan 2 4. 4 kalikan 2 8. 8 kalikan 2 16. Oke, bisa kamu pahami? Nah, selanjutnya kalau ini tadi adalah rasio ya, kita mencari rasio. Sekarang bagaimana kita mencari suku ke N? Suku ke N dari barisan geometri ya. Untuk mencari suku ke N dari barisan geometri, kita bisa memakai rumus A awal dikalikan R pembanding dipangkatkan N dikurangi 1 ya. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke N pada barisan geometri.
di mana UN adalah suku ke N, R adalah rasio atau pembanding, A adalah suku pertama, dan N adalah banyaknya suku. Bisa kalian pahami? Oke, agar kalian lebih paham, Bu Fani berikan contohnya. Dari barisan-barisan geometri berikut, tentukan suku pertama, rasio, suku ke-6, dan suku ke-10-nya. Suku pertamanya berarti berapa? Nah, suku pertamanya di sini adalah 2 ya. Berarti kita jawab di sini awalnya suku pertama adalah 2. Terus yang ditanya lagi rasio, pembandingnya berapa? 2, 4, 8, 16. Berarti kita mau mencari R. Pembanding itu adalah suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi suku ke-2. Nah, ini seperti yang Bu Fani contohkan tadi ya. 4/2, U3-nya 8 dibanding 4. Di sini hasilnya adalah 2. Oh, berarti rasionya adalah 2. Kemudian disuruh mencari suku ke-6. Nah, tadi mencari UN sama dengan apa tadi rumusnya? A kalikan R pangkat N dikurangi 1. Sekarang kita mencari U6 pada barisan geometri. Awalnya adalah 2, R-nya adalah 2 juga, dipangkatkan N, N-nya adalah 6, dikurangi 1. Ya, sama dengan 2 kalikan 2 pangkat 5. Masih ingat di semester 1 kalau ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama dikalikan? Ini artinya 2 pangkat 1 ya. Berarti sama dengan berapa? 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 hasilnya berapa? 64 ya. Ingat bukan 2 kali 6 loh ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 faktor. Jadi di sini hasilnya adalah suku ke-6 adalah sama dengan 64. Oke, bisa kalian pahami? Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah ditanya suku ke-10. Nah, berarti kita tentukan apa? U10 ya. Rumusnya tadi apa? A awalnya adalah 2 gitu ya. A rasionya adalah 2 pangkat 10 dikurangi 1 ya. Berarti sama dengan 2 kali 2 pangkat 9. Sekali lagi ingat, ini adalah artinya 2 pangkat 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 faktor. Hasilnya adalah berapa? 1024. Oh, jadi suku ke-10 pada barisan geometri 2, 4, 8, 16 dan seterusnya suku ke-10-nya adalah 1024. Sekarang contoh yang selanjutnya 4, 2, 1 dan seterusnya ya. Nah, yang jelas ini bukan barisan aritmatika. Ya, kita lihat apakah barisan geometri, kita lihat R-nya. R adalah suku kedua dibanding suku ke-1 atau suku ketiga dibanding suku ke-2. Apakah sama? U2-nya berarti berapa? 2/4. Ini adalah 1/2. 1/2 sama dengan 1/2. Ternyata rasionya adalah 1/2. Jadi kalau di contoh yang pertama tadi rasionya ketemu 2 ya. Jadi tidak harus bilangan bulat. Ternyata ini ada juga barisan geometri yang rasionya adalah kurang dari 1. Bentuk pecahan ya. R-nya adalah 1/2. Awalnya berapa tadi? Awalnya adalah 4 ya. Awalnya adalah 4. Misalkan kita akan mencari U6 ya. Berarti suku ke-6
rumusnya adalah A, gitu ya. Ingat, rumus yang tadi sudah Bu Fani ajarkan adalah A berarti 4 kalikan R, gitu ya. R-nya 1/2 ya. Pangkat N-nya adalah 6 dikurangi 1. Berarti sama dengan 4 kalikan setengah pangkat 5. Nah, bagaimana mengubah ini? Nah, kita kembali ke semester yang pertama pada waktu kita membahas bilangan berpangkat. 4 bisa kita jadikan berapa? 4 bisa kita jadikan 2 pangkat 2. 1/2 bisa kita jadikan berapa? 2 pangkat negatif 1 pangkat 5 ya. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat negatif 5. Sama dengan berapa? Berarti 2 pangkat 2 ditambah negatif 5. 2 pangkat negatif 3. Pangkat negatif sama dengan pangkat positif ya. Berarti sama dengan berapa? 1/2 pangkat 3. Atau sama dengan 1/8. Jadi suku ke-6 pada barisan geometri 4, 2, 1/2 dan seterusnya adalah 1/8. Bisa kalian pahami? Nah, jadi di sini rasio tidak harus bilangan bulat ya, bisa juga bilangan pecahan seperti pada contoh soal yang barusan Bu Fani jelaskan. Ini juga gitu, rasionya. Kalau misalkan kita mau tahu rasionya berapa ini? Coba kita hitung. R rasionya adalah suku kedua dibanding suku ke-1. Apakah sama dengan suku ketiga dibanding suku kedua? Suku keduanya berapa? 6 ya. Suku ketiganya adalah negatif 3. Suku ketiganya adalah negatif 12. Suku keduanya adalah 6. 6 dibagi negatif 3, negatif 2. Nah, sama ya, negatif 2 ya. Nah, dari sini juga bisa kita ketahui ternyata rasio juga tidak harus selalu positif. Bisa negatif juga. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Fanima tentang barisan geometri ya. Jadi Bu Fani harapkan kalian bisa paham dan banyak-banyak juga latihan soal. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi, Bu Fani akan berikan contoh soal tentang barisan geometri. Diketahui barisan geometri dengan suku U2 6, suku ke-6 486, yang ditanya U5, suku ke-5 dari barisan tersebut. Nah, di sini kita sama seperti halnya di barisan aritmatika ya, kita bisa mencari soal ini dengan 2 cara. Nah, tentunya kita mau mencari rasionya dulu. Nah, kalau ada soal seperti ini, misalkan di sini adalah U2, diketahuinya 6, kemudian U6-nya adalah 486, maka untuk mencari R, untuk mencari R kita bisa menggunakan rumus ini. Maksudnya gimana? Berarti untuk mencari R adalah akar pangkat U6, di sini ya, saya tulis dulu U6 dibagi dengan U2. Ya, jadi akar pangkat di sini adalah 6 dikurangi 2, ya. Kan sama dengan berapa? Akar pangkat 4, U6-nya 486 dibagi 6, berarti R-nya sama dengan akar pangkat 4, 486 dibagi 6 adalah 81. Akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Oh, ternyata R-nya adalah 3. Terus awalnya bagaimana? Kita belum tentu tahu awalnya. Awalnya kita bisa memakai U2 atau U6 ya. Nah, jadi U2, UN
rumusnya apa? A kali R pangkat N kurangi 1, kan gitu ya. Sekarang di sini ada U2. Awalnya belum tahu, R-nya tahu, kita 3 gitu ya. N-nya adalah 2 dikurangi 1. Di sini sama dengan 6. Ya. Berarti A kali 3 pangkat 1 sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 dibagi 3. Oh, ternyata A-nya adalah 2. R-nya ketemu 3, A-nya ketemu 2. Berarti sekarang kita bisa mencari U5. Nah, gimana U5? U5 berarti adalah A-nya 2, kalikan R, R-nya 3, N-nya 5 dikurangi 1. Berarti 2 kali 3 pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 berapa? 81. Berarti 2 kalikan 181 sama dengan berapa? 162. Nah, jadi anak-anak di sini suku kelima ketemunya adalah 162. Anak-anak sekalian, dari penjelasan Bu Fani harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Banyaknya berlatih agar kalian lebih paham. Baiklah, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.